buat makanan balita yang usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian ibu hamil. Nah, kemudian dibuat serapi mungkin supaya menarik. Ini masakan ini dari untuk anak-anak. Biasanya anak-anak suka nugget, suka apa? Ya, untuk anak-anak. Jadi main boneka biar selera. Kemudian juga ini tahu, tapi tahunya juga dicampur dengan supaya proteinnya tinggi. Ada juga telur. Jadi ini ada nanti disupin lagu ya. Supaya menarik, anak-anak sudah suka sayur, tapi menel sayur ini kami memang lulus tanpa harus ada micin dan sebagainya, dan itu sudah diimbangi protein dan karbohidratnya, dan memang dibuat seperti ini. Kemudian untuk ibu hamil juga ada kasus, Bu, saya boleh bocorkan. Di kami kabupaten itu ada pinggiran danau yang memang pinggiran laut, itu daerah pantai, itu ada yang tidak suka makan ikan. Padahal kenapa mereka juga benar-benar suami juga mata pencaharian nelayan. Nah, di sini juga makanan yang kami siapkan juga makanan daripada ibu hamil. Nah, dengan berbagai modifikasi, dengan ada arik tuna, kemudian juga ada perkedel tahu, dan juga ada sup sayur nanti akan disajikan. Kemudian kami tambahkan dengan daun kelor sebagai puding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peran pemerintah dalam menangani stunting tentunya kita kolaborasi. Dari sekian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati tentunya mengarah kepada lokus-lokus stunting. Dan kita tidak bisa lepas kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, kemudian Dinas Pendidikan, sampai dengan Dinas P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena sasarannya bagaimana stunting itu kurang. Jadi beberapa kampung yang sudah jadi kampung KB, tentunya PKK itu kontribusinya sangat besar dari sisi data. Data ibu hamil, data calon nikah, data remaja, data lansia, data keluarga, balita. Ini yang harus kita kumpul. Kemudian kita kerjasama dengan Dukcapil. Nah, dengan Dukcapil, dengan BKKBN, dengan Puskesmas, tentunya juga Dinas Kesehatan tidak lepas. Peran kami PKK tentunya bukan melihat dari sisi bagaimana membentuk kampung KB. Tentunya yang di sana orang-orang yang produktif, yang masih melahirkan, diharapkan penyuluhan KB bisa terakomodir untuk mereka 2 anak cukup misalnya, dengan melihat kesejahteraan keluarga. Dari sisi akses pendidikannya, akses keluarga, akses kesehatan, ini juga yang harus dipertimbangkan kenapa mereka harus ber-KB gitu. Minimal mereka itu di satu keluarga harus punya pendidikan yang layak, kebutuhan juga yang terasupi gizinya, terpenuhi semua aksesnya. Dan ini harapan kami Kampung KB itu bukan saja suatu model yang memang harus dilahirkan untuk bisa membijaksanai seluruh masyarakat itu sehat gitu. Dan juga ada yang unik di kami, tadi yang diwawancarai oleh BKKBN Pusat terkait dengan bagaimana inovasi PKK membuat stunting kampung-kampung KB, di situ ada stunting untuk kita bisa menurunkan secara bersama. Tentunya inovasi pertama kita harus ada data balita. Minimal balita harus diimunisasi. Imunisasi lengkap itu kami ada kebijakan dari Bupati dengan Dinas Kesehatan itu di wisuda, diberikan sertifikat minimal ada perhatian kesehatan bagi orang tuanya. Kemudian penampingan para calon stunting berikut, misalnya pada perkawinan catin ya, calon pengantin baru, kemudian kaum remaja itu ada edukasi tentang bagaimana hidup layak nanti ke depan setelah dia akan nikah. Jadi persiapan kehidupannya sedini mungkin untuk disampaikan melalui edukasi. Kemudian juga penanganan sekolah, kami kerjasama dengan Dikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memfasilitasi kami PKK seluruhnya dari unsur PAUD, TK, SD, SMP,
itu ada penyuluhan berbagai kebijakan tentang bagaimana memperhatikan pendidikan keluarga. Dari penanganan kesehatannya, dari pemeriksaan kesehatan itu memang ada di Bunda PAUD itu di program kami. Dan itu kami juga tidak lepas kegiatannya bersama puskesmas dengan para dokter di puskes. Kemudian juga poskiji, ini untuk stunting loh ya. Jadi poskiji itu kami juga bukan saja PKK berinisiatif untuk mencari para pengusaha ya, tentunya stakeholdernya itu dari sisi bagaimana mendapatkan bahan-bahan makanan yang bisa kami taruh di satu pos gizi, dan itu kami kolaborasi dengan para pelaku usaha peternakan, perikanan, kemudian juga pangan. Dan pangan ini kami juga dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk bagaimana lahan jangan sampai tidur, supaya juga membantu ekonomi masyarakat untuk tidak selalu belanja untuk dapur sehat lah ya. Jadi itu, tapi kami mengedukasi bagaimana tata cara membuat menu kudapan, menu untuk siang, menu, tapi yang jelas asupan semuanya gizi itu kebutuhannya untuk bagaimana stunting jangan sampai terjadi. Kampung berencana, kampung KB ya, tentunya data masyarakatnya harus keluarga ber-KB itu harus banyak. Dan juga sosialisasi untuk penyuluhan KB, dan kualitas itu arahnya dari sini. Nah, kalau dia keluarga 2 anak cukup, tentunya kualitas hidupnya bagus dong. Jadi tata cara perencanaan hidupnya, untuk penanganan anak-anaknya, keluarganya, manajemen daripada kebutuhan keluarga juga termasuk di dalamnya, dan juga pendidikan, kesehatan itu yang penting.